Halo, perkenalkan nama saya Cindy Teresia. Saya merupakan mahasiswa STI Ekasi Bangsa Program Studi Manajemen semester 5 dan di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai siklus pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Mau tahu bagaimana kisahnya? Yuk saksikan video yang satu ini. Cekidot! Secara sederhana, kita bisa dapatkan pengertian dari rumah tangga konsumen atau RTK sebagai pelaku kegiatan konsumsi, rumah tangga produsen sebagai pelaku kegiatan produksi, dan rumah tangga pemerintah atau RTG sebagai pengambil kebijakan kepemerintahan. Di mana tentunya untuk bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan dari masing-masing pelaku ekonomi yang luas ini, dibutuhkan suatu model yang sederhana. Di sini yang pertama, sektor rumah tangga konsumen, yaitu membeli barang atau jasa dari sektor rumah tangga produsen. Di sisi lain, rumah tangga produsen akan menerima uang dari rumah tangga konsumen, yang artinya rumah tangga konsumen berperan sebagai pembeli barang atau jasa, dan rumah tangga konsumen penjual. Arus ini rumah tangga produsen menetapkan harga produknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan rumah tangga konsumen dan penawaran rumah tangga produsen. Lalu, untuk mendapatkan barang dan jasa, rumah tangga konsumen butuh pemasukan, di mana pendapatan yang didapat rumah tangga konsumen ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dia punya. Sektor rumah tangga konsumen ini menawarkan faktor produksi kepada sektor rumah tangga produsen. Sebagai gantinya, rumah tangga produsen akan memberikan uang, yang artinya rumah tangga konsumen berperan sebagai pembeli faktor produksi dan rumah tangga produsen penjual. Harga yang muncul ditentukan oleh pertemuan antara penawaran rumah tangga konsumen dan permintaan rumah tangga produsen. Transaksinya pun dilakukan di pasar barang produksi. Yang berikutnya, rumah tangga pemerintah atau RTG mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan rumah tangga produsen. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu kita mulai. Orang yang menggunakan suatu barang atau jasa dan yang menyediakan barang atau jasa ini disebut pelaku ekonomi, yaitu orang atau lembaga atau instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi yang lebih luas, pelaku kegiatan ekonomi ini tidak hanya sebatas konsumen dan produsen. Pada rumah tangga konsumen, ya, faktor produksi ini terdiri dari tenaga kerja, tanah, bunga, teknologi, modal, dan bahan baku. Ini seperti ada alam, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship. Tenaga kerja atau SDM yang paling utama, dikarenakan jika suatu usaha tanpa sumber daya manusia, maka usaha atau perusahaan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada tenaga kerja akan menerima gaji dan upah dari hasil kerja mereka selama 1 bulan. Rumah tangga konsumen ini sebagai pelaku kegiatan konsumsi. Dari rumah tangga konsumen, mereka akan menyalurkan beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship yang akan disalurkan ke perusahaan atau ke firm ini. Ketika hal tersebut ini telah sampai di perusahaan, maka perusahaan ini dapat memproduksikan atau menyediakan barang dan jasa dari perusahaan, mengirimkan barang dan jasanya ke rumah tangga, di mana ketika konsumen ini mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, maka kebutuhan hidup konsumen dapat terpenuhi karena perusahaan-perusahaan ini punya faktor produksi.
Perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang ditawarkan ke rumah tangga. Rumah tangga punya uang dari hasil gaji dan mereka membeli produksi sebagai konsumsi yang akan digunakan, yang disebut dengan perekonomian tertutup, yang belum dicampuri oleh faktor-faktor lain, nih konsumsi nih, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, dari hasil gaji inilah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, rumah tangga atau konsumen ini diharuskan untuk melakukan saving atau menabung dari hasil pendapatan mereka, baik dari gaji maupun pendapatan mereka atau hasil berwirausaha. Dalam menabung, terkadang sebagai konsumen ini hanya menabung dari hasil sisa pendapatan mereka. Padahal seharusnya ketika konsumen menerima gaji, mereka harus yang pertama lakukan itu harus sisihkan sebagian uangnya untuk ditabung, karena bisa saja sewaktu dibutuhkan uang tersebut bisa diambil dari hasil tabungan. Nah, uang tabungan yang telah disisihkan sebaiknya disimpan di lembaga keuangan, yaitu di bank, karena selain aman, masyarakat juga bisa mendapatkan bunga dari hasil menabung, yang walaupun mendapatkan bunganya hanya berapa persen atau sesuai dengan jumlah tabungan yang mereka miliki, dan dikenai biaya admin bank sehingga terpotong tergantung jumlah admin yang ditentukan oleh bank. Masyarakat ini juga bisa melakukan penyimpanan uangnya di lembaga keuangan ini berupa deposito yang bunganya berkisar 4-5% per tahun, tetapi mendapatkan pemotongan pajak juga. Nah, dalam hal ini, uang masyarakat yang ada di bank akan bank pergunakan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang meminjam uang atau kredit, sehingga bunga dari kredit tersebut sebagai keuntungan dari bank. Lalu bank ini akan melakukan investasi sebagai keuntungan dari perusahaan, agar uangnya berkembang untuk perusahaan tersebut. Nih, dari investasi ini digunakan oleh perusahaan untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan perusahaannya. Kemudian perusahaan akan mengeluarkan pengeluarannya kepada pemerintah sebagai hasil pendapatan mereka. Nih, dari perusahaan ke sini lakukan pengeluaran sebagai hasil pendapatan mereka, dan perusahaan hendaknya membayar pajak perusahaannya kepada pemerintah. Karena hasil pajak perusahaan akan dipergunakan untuk pembangunan negara, baik dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada bagian rumah tangga konsumen ini juga hendak memberikan hasil dari gaji dan upahnya, sehingga hasil dari semuanya itu akan pemerintah berikan kembali kepada perusahaan dan rumah tangga konsumen dalam membantu perekonomian Indonesia. Ini dari hasil pajak yang sudah pemerintah tetapkan akan pemerintah berikan juga kepada perusahaan dan juga kepada rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Dalam rumah tangga konsumen hendaknya juga mengimbangkan hal ekspor dan impor nih yang ada di sini. Lalu mereka menyimbangkan ekspor dan impor. Negara ini bisa lebih banyak melakukan ekspor ke suatu negara dibandingkan lebih banyak impor. Lalu juga hasil impor dari luar negeri ini akan dikirimkan ke perusahaan sebagai bentuk dari produksi ini dari hasil ekspor dan impor ini, lalu akan dikirimkan ke perusahaan sehingga perusahaan bisa memberikan produk dan mencetak sebuah produksi untuk menciptakan suatu barang yang dibutuhkan oleh konsumen.